Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Sruwani dari kelas 2A Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penggunaan Teknologi Informasi dalam E-Bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian pada makalah saya ini. Penggunaan internet telah mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang bisnis, terutama pada perusahaan skala besar. Sejak ditemukannya teknologi internet tersebut pada tahun 1990-an, penggunaannya meluas karena dipandang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses kegiatan bisnis atau usaha. Motivasi dan manfaat e-commerce dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan serta meningkatkan daya saing perusahaan. Dalam hal ini, pelanggan menjadi sudut pandang dari penulis yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Melihat kenyataan tersebut, maka penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Untuk mempercepat dan meningkatkan penjualan cepat, maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut, kita dapat memanfaatkan suatu layanan secara online yang berupa e-commerce. Dalam penelitian ini terdapat peta konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian e-bisnis, yang kedua manfaat dan hambatan e-bisnis, yang ketiga strategi e-bisnis, dan yang terakhir study case. Yang pertama ada pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. Contoh dari e-bisnis yaitu pembelian barang secara online melalui Tokopedia. Dari proses pemesanan barang, konfirmasi pembayaran, hingga konfirmasi bahwa pengiriman barang tersebut sudah sampai kepada customer dilakukan secara elektronik. Fungsi e-bisnis yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Yang selanjutnya ada bentuk e-bisnis, dibagi menjadi 6. Yang pertama, B2C, business to customer. Yang kedua, B2B, business to business. Yang ketiga, C2C, customer to customer. Yang keempat, C2B, customer to business. Yang kelima, G2B, government to business. Dan yang terakhir, B2B, business to government. Yang selanjutnya, model e-bisnis. Menurut Margareta tahun 2002, model bisnis merupakan suatu atraksi mengenai apa itu perusahaan dan cara perusahaan menyampaikan produk atau jasa, menunjukkan bagaimana perusahaan itu dapat menciptakan sebuah kekayaan. Yang selanjutnya ada strategi umum dalam bisnis. 4 model umum strategi bisnis, yaitu yang pertama ada low cost leadership, yang kedua product difference, yang ketiga focus on market niche, dan yang keempat strategic customer and supplier image. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap dalam pembentukan sistem e-bisnis. Yang pertama yaitu mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin. Yang kedua, membangun halaman web. Selanjutnya, yang ketiga, membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Manfaat e-bisnis bagi perusahaan atau pembisnis perorangan, yaitu yang pertama, memperpendek jarak perluasan pasar, yang kedua, biaya menjadi lebih terkendali, yang ketiga, lebih efisien, yang keempat, cash flow terjamin. Manfaat e-bisnis bagi konsumen, yang pertama, efektif, yang kedua, biaya lebih terkendali, yang ketiga, aman secara fisik, harga menjadi lebih murah dan lebih fleksibel. Manfaat e-bisnis bagi masyarakat umum pada umumnya. Yang pertama yaitu menjadi peluang kerja baru, yang kedua menjadi wahana kompetisi,
Selanjutnya, manfaat e-bisnis bagi dunia akademis. Yang pertama, menjadi tantangan baru. Yang kedua, para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis, membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang hambatan e-bisnis. Yang pertama, hambatannya yaitu belum terbentuknya high growth society. Yang kedua, pada umumnya harga tidak bisa ditawar lagi. Yang ketiga, sarana dan prasarana masih belum memadai. Yang keempat, masih sangat sedikit sumber daya manusia yang memahami dan menguasai dengan baik dan benar konsep dan implementasi teknologi ini. Yang kelima, jasa pengiriman pos masih memerlukan pembenahan adanya tindak kejahatan penyalahgunaan kartu kredit. Yang keenam, pembedaan platform antar perusahaan. Yang ketujuh, penjual dan pembeli masih menunggu sampai sistem e-bisnis stabil dan aman. Yang kedelapan, e-bisnis masih dipandang sebelah mata sebagai sistem yang sangat sulit digunakan. Dan yang terakhir, perubahan pola konsumen menjadi lebih aktif. Studi case dari karya ilmiah ini yaitu saya mengambil dari Indonesia Air Asia. Melalui AirAsia.com, para customer hanya perlu mengakses situs tersebut untuk melakukan reservasi tiket pesawat. Maka lebih jauh lagi mereka dapat melakukan reservasi hotel dan berbagai paket menarik yang ditawarkan oleh AirAsia. Menurut saya, e-bisnis terbaik dari Indonesia saat ini adalah e-bisnis yang memiliki oleh perusahaan penerbangan Indonesia yaitu AirAsia, yaitu www.airasia.com. Dari penjelasan saya di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa e-bisnis adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan bisnis kita, atau memulai sebuah bisnis baru, di mana kemudahannya membuat kita tidak perlu harus ke sana kemari hanya untuk bertemu dengan orang lain. E-bisnis memudahkan kita dalam manajemen dan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Demikian presentasi makalah dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.